Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang review atau penjelasan paper computer vision yang dibuat oleh penulis pertama Alfredo Xocrea. Yaitu dengan judul An Effective and Efficient Approximate Two-Dimensional Dynamic Programming Algorithm for Supporting Advanced Computer Vision Applications. Dengan bahasa Indonesia yaitu algoritma pemrograman dinamis dua dimensi yang efektif dan efisien untuk mendukung aplikasi penglihatan komputer tingkat lanjut. Dengan judul jurnal yaitu Journal of Visual Language and Computing yang terbit pada tahun 2017 to 2017 atau 2017 dengan nilai SGR 0.347 0,347 dengan kuartil dan reputasi paper yaitu Q2 Sebelum latar belakang masalah, kita atau perkenalan, kita membahas abstrak. Abstraknya yaitu Dynamic Programming Algorithms dapat atau DPA dalam kurung DPA dapat dikembangkan dalam banyak dimensi. Namun, diketahui bahwa jika dimensi DPA lebih besar atau sama dengan 2, algoritma tersebut adalah masalah lengkap NP. Dalam makalah ini, kami menyajikan perkiraan DPA 2 dimensi penuh, 2D DPA, dengan kompleksitas polinomial. Latar belakang masalah yaitu objek penelitian. Objek penelitian yaitu Dynamic Programming. What, why, Dynamic Programming, DP, berdasarkan prinsip optimalitas Bellman, adalah metode yang cepat dan elegan untuk menemukan solusi global untuk masalah optimasi. Apa yang menjadi ciri masalah yang cocok untuk pemrograman dinamis adalah bahwa solusi untuk masalah ini dapat diformulasikan sebagai urutan masalah yang lebih sederhana, dan optimal global diperoleh sebagai urutan optimal lokal. Latar belakang masalah yaitu metode-metode yang ada. Dynamic Programming (DP). Dari aplikasi DP baru-baru ini kita bisa menyebutkan tracking, stereo, dan gambar elastis yang cocok dengan masalah. Mencocokkan elastis adalah aplikasi khas 2D DPA. Latar belakang masalah itu kelebihan metode. Saat ini, DP Dynamic Programming dianggap sebagai metode pengoptimalan klasik dan walaupun ada banyak teknik pengoptimalan lainnya yang tersedia, banyak peneliti yang masih memilih DP dalam masalah pengoptimalan mereka karena keringkasan, kemampuan fleksibel, dan kemampuan untuk mendapatkan solusi optimal secara global. Sebenarnya, DP, Dynamic Programming, dianggap sebagai teknik ideal untuk memecahkan berbagai masalah oportunisasi diskrit seperti penjadwalan, pengeditan string, pengemasan, dan manajemen persediaan.
Latar belakang masalah untuk kelemahan metode, yaitu penulis telah menemukan NP-hardness, NP kekerasan yang melekat pada masalah. Karena ketidakmampuan komputasi ini, algoritma pencocokan gambar elastis berbasis DP yang praktis menggunakan berbagai strategi penggadaan. Yang paling populer adalah keterbatasan fleksibilitas pencocokan, seperti algoritma pencocokan elastis 2D pseudo. Setelah itu tentang masalah penelitian, membahas tentang masalah penelitian. Saat ini tidak ada algoritma DP praktis, dynamic programming, praktis yang dapat memberikan pencocokan elastis keduanya, both secara optimal dan keduanya secara optimal dan benar-benar dua dimensi. Jadi kemungkinan tidak bisa jadi secara optimal tapi tidak benar-benar dua dimensi, atau benar-benar dua dimensi tapi tidak secara optimal, tidak optimal. Sumber yaitu paper 13 di referensi yang dibuat oleh P.F. Felsen Schwab, lalu Orzabih dengan judul Dynamic Programming and Graph Algorithms in Computer Vision, PAMI 33, PAMI 33, 4, terbit pada tahun 2011. Lalu pekerjaan yang terkait. Dalam pekerjaan terkait terdapat metode-metode, yaitu metode A, Dynamic Stereo Dynamic Base Low Density Real Time, terbit pada tahun 2007. Metode B, paralelisasi berbutir halus dari satu contoh algoritma yang dipetakan ke GPU, terbit pada tahun 2009. Metode C, Algebraic Dynamic Programming yang terbit pada tahun 2010. Metode D, algoritma pencocokan stereo padat, terbit pada tahun 2010. Metode E, memparalelkan DPA, terbit pada tahun 2010, yang terbit pada tahun 2010. Metode F, pemrograman dinamis non-serial polyadic, yang terbit pada tahun 2011. Metode G, solusi pemrograman dinamis yang diketahui pada NVIDIA GeForce GTX 580, NVIDIA GeForce GTX 580, yang terbit pada tahun 2012. Metode yang diusulkan yaitu algoritma DP kombinatorial, yaitu discrete. Analisis perbedaan pekerjaan terkait yang dalamnya terdapat metode-metode dan metode yang diusulkan. Metode A, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode B, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode C, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode D, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode E, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode F, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode G, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Setelah itu kita membahas tentang tahapan penelitian. DPA 1 yaitu DPA 1 dan 2 dimensi. Dalam bagian ini kami memusatkan perhatian pada DPA 1 dan 2 dimensi. Cara yang populer untuk menggambarkan algoritma pemrograman dinamika 1 dimensi, 1D DPA, adalah dengan cara edit distance. Setelah itu perkiraan 2D DPA 2 dimensi. Dalam bagian ini kami memberikan kontribusi utama penelitian kami, yaitu perkiraan 2D DPA
2D DPA. 2D DPA. 2D DPA. Algoritma yang diusulkan di sini untuk pemetaan gambar didasarkan pada DPA satu dimensi. DPA satu dimensi. Platform CUDA, platform CUDA. Arsitektur dan fungsionalitas. Dalam bagian ini, kami menyediakan arsitektur umum dan keunikan platform CUDA. GPU adalah prosesor paralel yang dikembangkan untuk mempercepat aplikasi grafis. Pemrograman CUDA. Pemrograman CUDA dapat dilakukan dengan menggunakan perpustakaan library seperti OpenCL dan bahasa seperti CUDA, C or C++, C atau C++ yang digunakan dalam aplikasi ini. Implementasi CUDA dari perkiraan DPA. Bagian ini memusatkan perhatian pada penerapan CUDA tentang perkiraan DPA, seperti ditunjukkan pada persamaan 7. Perhitungan dari perkiraan 2D DPA diperoleh oleh 1D DPA, di mana setiap simpul jalur optimum dihitung oleh DPA 1D lain. Di sisi lain, penerapan 1 persamaan 1 sampai Y menghasilkan persamaan 7. Dalam hal ini peta M aksen ada di antara semua baris X dan Y. Seperti sebelumnya, M aksen absolut adalah panjang jalur peta M. Masih dalam tahapan penelitian, studi kasus perkiraan 2D DPA untuk mendukung verifikasi sidik jari. Dalam bagian ini kami melaporkan studi kasus lengkap dan hasil eksperimen terkait yang diperoleh dari penerapan algoritma terhadap verifikasi sidik jari. Idenya adalah mengambil sidik jari yang diberikan sebagai referensi dan melengkungkan sidik jari yang tidak dikenal ke referensi. Memulihkan kontinuitas fingerprint reach. Masih dalam tahapan penelitian. Memulihkan kontinuitas fingerprint reach. Kami telah mengembangkan teknik baru untuk memulihkan kosakata sidik jari. Teknik ini terinspirasi dari sumber 41, yaitu Emumulo, dengan pembuat Emumulo, Spectral Domain Texture Analysis for Speech Enhancement, Pattern Recognition. 35, 5, 10, terbit pada tahun 2002, 2002, pages 2181 until 2191, halaman 2181 sampai halaman 2191, dan mengikuti tahap berikut: menipiskan referensi dan sidik jari yang melengkung, rekonstruksi punggung sidik jari. Setelah itu membahas tentang algoritma thinning, bertujuan untuk mengurangi ketebalan punggungan yang setelah penyaringan gabur dapat beberapa piksel tebal, sampai 1 piksel saja. Terdiri dari prapemrosesan, isi, penghapusan piksel yang tidak terhubung, koreksi garis akhir. Rekonstruksi ridge. Fase ini bertujuan untuk merekonstruksi gangguan kecil yang masih ada di punggungan. Setelah itu, dataset yang dipakai dalam makalah ini adalah dataset FVC 2002, FVC 2002 atau FVC 2002.
Setelah itu kita membahas tentang hasil penelitian. Dalam bagian ini, kami melaporkan eksperimen yang menunjukkan manfaat yang diperoleh dari algoritma yang kami usulkan. Solusi dari persamaan 1 pertama kali diperoleh dengan menggunakan implementasi sekuensial pada CPU i7 Intel dengan 8 core, CPU i7 Intel dengan 8 core, yang berjalan pada 3.07 GHz, 3,07 GHz, dan memori 24 GB, 24 GB. Kemudian, algoritma tersebut telah ditulis ulang dalam kerangka kerja CUDA CUDA dan dieksekusi pada perangkat NVIDIA Kepler TM-GK110. NVIDIA Kepler TM-GK110. Perancangan ini memiliki banyak fitur yang lebih baik dari perangkat CUDA CUDA Fermi sebelumnya, seperti paralelisme dinamis, kemungkinan inti CPU multiprosesor memulai eksekusi pada suatu GPU secara bersamaan, memperbaiki manajemen grid, dan subsistem memori yang disempurnakan, termasuk kemampuan caching tambahan, lebih banyak bandwidth, dan implementasi DRAM I/O yang lebih cepat, DRAM DRAM I/O yang lebih cepat, input or output yang lebih cepat. Masih dalam hasil penelitian, perbaikan ini menyebabkan kemampuan komputasi lebih tinggi terhadap perangkat Fermi sebelumnya. Algoritma yang dijalankan pada CPU i7 membutuhkan waktu sekitar 2500 ms 2500 ms untuk menghitung persamaan satu dengan gambar 85 piksel. Untuk gambar yang sama, algoritma yang sama yang berjalan pada Kepler TM-GK110, TM-GK110 membutuhkan waktu sekitar 100 ms. Tentu saja waktu eksekusi tergantung dari ukuran gambarnya. Gambar 6 menunjukkan kecepatan yang diperoleh dengan perbedaan ukuran gambar. Algoritma ini dapat diaplikasikan di banyak aplikasi pada banyak aplikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam tulisan ini kami mempertimbangkan pencocokan gambar dan aplikasi warping gambar. Hasil penelitian bisa dilihat gambar 6 eksekusi CPU mempercepat EPS speed up. Lalu persamaan 1 yaitu M aksen absolut adalah panjang jalur M aksen. Jelas ada jalan yang jarak kumulatifnya berukuran ini. Dalam hal ini jarak kumulatif adalah jarak antara dua urutan. Bisa dilihat persamaan 1. Lalu gambar 14 hasil kinerja algoritma kami pada dataset FVC 2002. Hasil kinerja algoritma kami pada dataset FVC 2002. Masih dalam hasil penelitian, algoritma yang disusun oleh peningkatan sidik jari, binarisasi, dan warping dari sidik jari yang tidak diketahui oleh 2D DPA yang diterapkan pada GPU disebut algoritma verifikasi yang disederhanakan. Dapat dilihat bahwa perbedaan antara algoritma yang disederhanakan dan keseluruhan adalah bahwa keseluruhannya memiliki ERR kurang dari sekitar 3%. ERR kurang dari sekitar 3% dari yang disederhanakan. Setelah itu, kesimpulannya adalah hasil kami menunjukkan bahwa pemrograman dinamis 2 dimensi dapat dieksekusi dengan kecepatan sekitar 10 frame per detik untuk gambar dengan ukuran 85 x 85 piksel. Lalu tentang pekerjaan masa depan, tugas selanjutnya mengenai topik ini adalah menemukan pemetaan algoritma yang lebih baik pada GPU, GPU di satu sisi dan menerapkan algoritma pada aplikasi yang
memerlukan pemrosesan real time. Sekian penjelasan atau presentasi tentang review, penjelasan atau presentasi review atau penjelasan tentang paper computer vision. Kalau ada perkataan yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.